Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami di Hamasa Quran Channel. Insyaallah pada hari ini, pada siang hari ini kita akan membahas tentang muqaddimah tajwid Al-Quran. Nah, jadi teman-teman sekalian, perlu diketahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu tahsin, ilmu tajwid. Yang pertama adalah muqaddimah daripada tajwid Al-Quran. Setidaknya terbagi menjadi yanqasimu ila arba'ata aqsam, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah definisi daripada tajwid Al-Quran. Kemudian yang kedua, hukum daripada tajwid Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah fadilah daripada tajwid Al-Quran atau keutamaan daripada tajwid Al-Quran. Dan yang terakhir adalah tujuan daripada tajwid Al-Quran. Nah, kita bahas nih satu persatu nih, ya. Yang pertama mengenai definisi daripada tajwid Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Apa sih itu tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran? Pasti teman-teman sering mendengarkan yang namanya tajwid Al-Quran, tahsin Al-Quran, belajar ilmu tajwid, belajar tahsin. Nah, jadi definisinya apa itu tahsin? Definisinya menjadi 2. Secara bahasa yaitu tahsin yang mengambil dari bahasa Arab yang artinya memperbaiki. Nah, itu bahasa. Secara istilah adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat radhiyallahu anhu dengan mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya dan memenuhi segala sifatnya dan memperhatikan hukum bacaan. Itu dia tadi definisi tajwid Al-Quran. Kemudian bagian yang kedua adalah hukum daripada tajwid Al-Quran. Ya. Apa sih hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran? Secara praktek hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah wajib bagi kita. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran maka wajib hukumnya menerapkan ilmu tahsin atau tajwid di dalamnya. Kemudian hukum yang kedua adalah secara teori. Kalau tadi secara praktek menjadi wajib, sekarang secara teori menjadi fardu kifayah. Artinya menjadi tidak menjadi kewajiban atau gugur kewajiban bagi seseorang apabila di salah satu tempat, di salah satu wilayah, di salah satu kampung sudah ada yang mampu atau yang bisa dalam ilmu tajwid tersebut. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah keutamaan atau fadilah daripada ilmu tajwid. Fadilah yang pertama adalah mendapat syafaat pada hari kiamat. Jadi barang siapa, jadi kita nanti yang mempelajari ilmu tajwid, manfaatnya, fadilahnya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, mendapat derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadlah, Allah berkata, "Walladzina utul ilma darajat," dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu. Nah, kemudian fadilah yang selanjutnya adalah menjaga lisan kita agar tidak salah ketika kita mengucapkan atau membaca ilmu Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah tujuan daripada tajwid Al-Quran. Jadi tujuan daripada tajwid Al-Quran adalah menjaga lisan kita, ingat, menjaga lisan kita agar tidak salah ketika kita mengucapkan atau membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, itulah tadi muqaddimah daripada tajwid Al-Quran, terbagi menjadi 4, yaitu definisi, kemudian yang kedua hukum, yang ketiga fadilah atau keutamaan, dan yang terakhir adalah tujuan daripada tajwid Al-Quran. Nah, sahabatku sekalian, mengapa sih mempelajari ilmu tajwid itu penting bagi kita? Setidaknya ada 2, yaitu yang pertama agar si pembaca dapat melafalkan semua huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan
ilmu tahsin atau sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kemudian yang kedua, agar si pembaca dapat menjaga kemurnian dan keaslian daripada ayat-ayat Al-Quran sehingga bacaan Al-Quran, sehingga keadaan bacaan Al-Quran kita saat ini sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi itulah tadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Barakallahu fikum. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.